Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirawati Gaib dengan NIM 4114242019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep tauhid dalam Islam, integrasi iman, ihsan, dan Islam. Poin pembahasan yaitu tauhid, iman, Islam, dan ihsan. Poin pertama yaitu tauhid. Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang memahami keesaan Allah sebagai tujuan dan objek utama ibadah. Lantas, apa pengertian tauhid? Konsep tauhid sangat penting bagi umat muslim karena mengajarkan bahwa hanya Allah yang pantas disembah dan ditaati, serta menghindari kesyirikan dan penyembahan terhadap selain Allah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang tauhid menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Poin kedua yaitu iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja fi'il yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Iman Al-Ghazali mengartikannya dengan pembenaran menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi dapat disimpulkan, iman adalah membenarkan segala sesuatu baik berupa perkataan, hati, maupun perbuatan. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan ke-6. Iman kepada takdir Allah. Poin ketiga yaitu Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yang artinya yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Seterusnya, kata Sam dan Slim mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari uraian kata-kata itu, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, kelima haji. Poin keempat yaitu ihsan. Secara bahasa, ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan, keindahan, atau kemurahan hati. Ihsan juga dapat diartikan sebagai melakukan hal-hal yang indah, mempercantik kesempurnaan atau keunggulan. Secara istilah, ihsan adalah upaya pengabdian diri kepada Allah dengan niat yang bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan keridhaan. Ihsan juga dapat diartikan sebagai selalu merasa dalam keadaan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah. Ihsan mencakup tindakan dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan upaya maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Ihsan tidak hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada sesama muslim atau makhluk hidup dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan sangat penting dalam agama Islam, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan adalah: poin pertama, fondasi, tiang penyangga, dan atap. Iman, Islam, dan ihsan dapat diibaratkan sebagai bangunan, di mana iman sebagai fondasi, Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Poin kedua, segitiga sama sisi. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan juga dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi, yang tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling terkait. Dasar akhlak. Iman, Islam, dan ihsan merupakan dasar akhlak yang baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab yang sudah disediakan oleh penanya di Zoom. Nomor 1, bagaimana konsep iman dapat tetap relevan dan kuat tantangan globalisasi kemajuan teknologi yang cenderung mendorong sekularisme? Jawabannya, konsep iman, Islam, dan ihsan dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi dapat tetap relevan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai iman dan ihsan sejak dini dalam pendidikan bisa membantu generasi muda memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam. Ketiga, menanamkan pentingnya pengembangan diri dalam Islam yang berfokus pada ihsan perbuatan baik. Nomor 2, mengapa tauhid menjadi berdasar untuk menanamkan syariat atau ajaran Islam? Jawabannya, tauhid adalah dasar utama dalam Islam karena ia menyatakan keesaan dan ketunggalan Allah sebagai Tuhan. Selain itu, tujuan mempelajari ilmu tauhid juga dapat menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah. Beberapa alasan mengapa tauhid menjadi dasar dalam Islam.
Yang pertama, tauhid menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedua, tauhid menjadi dasar pelaksanaan segala aktivitas baik ibadah maupun muamalah. Ketiga, tauhid memberikan cara pandang muslim terhadap manusia. Keempat, tauhid dapat menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. Kelima, tauhid dapat menanamkan rasa percaya diri. Keenam, tauhid dapat menghapuskan perasaan sedih dan keputusan saat menghadapi tantangan yang sulit. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.